Dihita panggung-panggung utahaya berguna sejak Jabodetabek Bosude atau Terson Horas mari kita sambutkan asal pemalatna untuk acara narong dihita baik di print ataupun dalam bentuk PDF asal dapat orang ada beberapa correction di nomor 10 iman porsian unguan Raja Karuba nomor 10 nanti sesudah doa syafaat akan dilanjutkan kur bersama jadi doa syafaat karena baru kur bersama yang berikut untuk persembahan sesuai hasil rapat panitia persembahan pada ibadah ulang tahun hari ini dapat upah apa saat main untuk gereja HKBP Utahayan, gereja GMI Utahayan dan gereja Katolik Utahayan. Soal lima informasi dari pemerintah sarupna nuain saat mahita acara dan utama acara nanong kita masuk dalam saat teduh. Dihita persedaan panggung-panggung utahayan bohot corona sejabodetabek. Kita akan memasuki ibadah pertanian dan pesta ulang tahun dengan mengambil tema janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, dari Yesaya 41 ayat 10a. Dan subtema melalui ibadah pesta ulang tahun ini Panguluk Pongkok Utahayan Luhut Puruna Sejabodetabek mempercayai kekuatan dan penyertaan Tuhan bagi kita menjalani tahun ini. Oleh karena itu, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memohon pimpinan Tuhan sepanjang acara ini. Dengan bersaat teduh sejenak, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersuka cita karena Tuhan tetap setia melawat, menyertai, mengasihi, dan memberkati kita dalam melewati 1 tahun dalam kehidupan kita. Maka marilah kita mensyukuri berkat dari Tuhan dan terimalah salam dari kami. Selamat tahun baru bagi kita semua. Sungguh besar kasih dan anugerah Tuhan bagi kita di tahun yang baru ini. Karena itu, selayaknya kita memuji dan memuliakan namanya. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba-dombalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian dan puji-pujian.
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak gelap dan tidak tidur menjaga selesai. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti atau siksa atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga rohmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberikan hari yang indah ini bagi kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus, sehingga kami boleh berkumpul dalam persekutuan yang saling mengasihi, Persaudaraan Pamulukongkok Kutahayan Luhut Boruna Sejabodetabek. Kami bersyukur karena kami boleh melewati 1 tahun dalam kehidupan kami dengan segala suka dan duka yang silih berganti terjadi di dalamnya. Kami mengaku betapa Tuhan baik dan memelihara kehidupan kami masing-masing. Berkatilah persekutuan kami ini, karuniakanlah tahun 2025 ini menjadi tahun berkat bagi kami semua, dan ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana untuk melakukan segala tugas dan pekerjaan kami sehari-hari. Terimalah Tuhan doa dan permohonan kami ini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat bersama hidup, kita memuji Tuhan dari pujian sendiri. Saudara-saudaraku, berbagai peristiwa telah kita lalui di tahun yang lalu. Tetapi Tuhan tetap setia menuntun dan memberkati perjalanan hidup kita, sehingga kita dapat menghadapi berbagai pergumulan di dalam diri kita, keluarga, dan Persaudaraan Pamulukongkok Kutahayan Luhut Boruna Sejabodetabek. Tak terasa usia kita bertambah, berkat bertambah, dan tanggung jawab kita juga bertambah. Ingatlah hari-hari di mana kita berkumpul dengan berbagai persoalan dan beban hidup di antara suka dan duka, manis dan pahit, laba dan rugi yang selalu silih berganti. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita, tetapi suatu hal yang pasti,
Kuasa Tuhan nyata menguatkan dan menghibur kita, di mana Dia menjadi terang di saat hidup ini berduka, pengharapan di saat kita putus asa, dan memberi kesembuhan di saat kita sakit dan tidak berdaya. Banyak hal yang membuat kita sekarang khawatir dan takut. Apakah karena masalah kesehatan yang menurun, kebutuhan ekonomi, ketersediaan lapangan pekerjaan, kenaikan harga, dan kita menyaksikan begitu meluasnya penyakit sosial masyarakat? Apakah itu narkoba, AIDS, judi online, LGBT, pergaulan bebas, tawuran, serta tindakan kekerasan di masyarakat yang membawa banyak korban jiwa? Sebagai orang percaya, janganlah kita hanya larut dalam kekhawatiran dan ketakutan, tetapi marilah kita semakin berserah kepada kuasa Tuhan yang sanggup merubah segalanya menjadi kebaikan di dunia ini. Sebagai orang Kristen yang percaya senantiasa tidak berdoa agar jangan ada hujan, badai, serta gelombang dalam hidup ini yang dapat melemahkan iman kepercayaan kita, tetapi mintalah kekuatan kepada Tuhan agar kita dapat melewati gelombang kehidupan dan meneruskan perjalanan hidup kita di dunia ini. Sama-sama, terpujilah Tuhan karena besar kuasa-Nya dan kemenangan. Kita memuji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 15. Marilah kita membaca firman Tuhan secara responsoria di acara pertanyaan dan pesta ulang tahun persaudaraan Pamuk Konggok Tahayan Dohot Boruna sejak oleh Nabi.
yang tertulis dalam Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 18. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan turut ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda dan mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di atas semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Demikianlah pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya setiap hari. Amin. Kita dengarkan pujian dari Arisan Fitur HDB Bekasi. Tuhan
Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, dan rasa syukur kami sampaikan kehadirat-Mu yang kudus. Untuk kasih setia-Mu yang mengizinkan kami mengadakan pertanyaan bona tahun Pangulu Ponggok Utahayan se-Jabodetabek. Ini semua karena penyertaan-Mu memampukan seluruh panitia mempersiapkan kegiatan ini. Berkatilah Tuhan ibadah bona tahun ini, mulai dari awal hingga akhir, supaya semua kegiatan berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota Pumuan Pangulu Ponggok Utahayan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, supaya semuanya Engkau berkati, sertai dan lindungi. Berkati juga ya Tuhan para pemimpin kami di negara ini, mulai dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan di daerah-daerah, para pemimpin di tengah gereja, dan pemimpin pemuka agama lain. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan, supaya mampu melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Dan kami semua dapat hidup berdampingan dengan rukun dan saling menghargai. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, seluruh anak-anak kami di dalam pendidikan mereka, supaya boleh belajar dengan tekun. Ini menjadi bekal bagi mereka untuk menjadi anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. Jauhkan anak-anak kami semuanya dari segala pergaulan yang tidak baik, yang bisa merusak masa depan mereka. Begitu juga ya Tuhan, kami seluruh anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan, berikan kesabaran dan semangat kepada anak-anak kami untuk terus berusaha mendapatkan pekerjaan. Dan tunjukkanlah ya Tuhan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka, dan melalui pekerjaan itu mereka boleh melanjutkan masa depan mereka. Begitu juga untuk anak-anak kami yang belum mendapatkan pasangan hidup mereka. Tuhan, tolong bertemukan mereka dengan pendamping yang hidup, sebadan, seiman. Mereka boleh saling berkomitmen untuk membentuk rumah tangga yang baru. Begitu juga untuk seluruh anggota Pumuan ini yang di dalam keadaan sakit, berikanlah kesembuhan bagi mereka. Bagi setiap orang yang bergumul, berikan kekuatan, dan berikanlah senantiasa pengharapan bagi mereka untuk terus memohon kekuatan kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Beberapa hari yang lalu terjadi bencana banjir besar di daerah Bekasi dan sekitarnya, dan banyak jemaat-Mu yang berdampak banjir ini. Berkati keluarga lepas keluarga yang dampak, berikan kekuatan, kesehatan, dan semangat bagi mereka semuanya. Apapun kerugian akibat banjir ini, Tuhan yang menggantikannya dengan berkat dari-Mu. Dan kami memohon juga Tuhan, jauhkanlah dari daerah kami ini segala bencana-bencana alam dan segala musibah dan bara bahaya, supaya kami tetap selamat dan sehat melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Dan ajari kami juga untuk terus menjaga kebersihan dan lingkungan kami dengan baik. Tuhan, kami mau berdoa untuk firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Amang Sekretaris Jenderal HKBP, Amang Pendeta Rickson Hutahayan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan.
ketika dia menyampaikannya firman-Mu bagi kami semuanya, supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Begitu juga pelayanan yang dilakukan oleh Amang Sekjen kami selalu diberkati dan lindungi. Masih banyak lagi Tuhan yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi kami percaya dan yakin Tuhan mengetahui apapun yang terbaik bagi kami masing-masing. Hapus segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan kor bersama. Saya mengundang Amang Inang yang akan sudah kita harap berdiri, yang akan dipanggil oleh Inang Ibeo. Tidak bisa pamit berdiri semua. Kor bersama para remaja. Sudah kita jom kita dengan kami. Sudah kita. Oh
firman Tuhan yang akan sampaikan Pendeta Rikson yang berbahaya Sekjen HKBP dengan menyanyi dari UND nomor 750. Kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, Pengumuman Persatuan Pokok Putahayan Teluk Beruna Jabodetabek yang dikasihi oleh Tuhan. Adapun yang menjadi firman Tuhan pada persekutuan kita pada pagi hari ini dalam sukacita kita tertulis pada Yesaya 41 ayat 10a, demikian bunyinya: Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Ini merupakan tema daripada sukacita pertemuan hari ini dalam Pesta Natal, di mana pada subtema tertulis demikian: melalui ibadah Pesta Natal ini, Pangulu Pondok Putahayan Beruna Jabodetabek mempercayai kekuatan dan penyertaan Tuhan bagi kita
menjalani tahun ini, tahun 2020 ini. Horas, hari bagi kita yang seutara. Topet mulai mengula di HKBP, soal sekretaris jenderal HKBP. Pada saat ini bersuka cita bersama Bapak Ibu semuanya, Bapak dua, muda, Napur, Berenani, Bebere, Tanaka Pohopuna, Bapak Kunisor. Karena diberikan ruang untuk bertemu di tempat ini dalam sukacita mengawali perjalanan 2025 melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam mengasah diri, dalam mengasah pribadi, dalam mengasah pikiran, tetapi mengandalkan penyertaan Tuhan. Ini yang luar biasa. Ada orang di dalam suksesnya di masa lalu melihat bahwa 2025 itu mudah dilalui. Seolah-olah tidak ada hambatan di sana. Seolah-olah bahwa sukses yang selalu akan dihadapi. Tetapi orang-orang percaya selalu mengandalkan hidupnya ketika dia ingin melangkah 2025, dia ingin bersama melangkah dengan dia yang datang dari masa depan di mata. Hanya karena Tuhanlah yang datang dari masa depan, yang membentuk masa depan, yang memberi ruang dan waktu bagi kita untuk melangkah ke depan. Dia yang datang dari masa depan, datang ke tempat ini, menyapa kita pribadi lepas pribadi, dengan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ternyata berjalan sendiri itu tidak enak, tetapi bersama-sama itu adalah indah. Perjalanan ke depan adalah merupakan iring-iringan, rombongan dari orang-orang percaya, dari komunitas manapun itu. Ketika dia mengandalkan perjalanannya bersama dengan Tuhan, maka dia tidak akan kehilangan jalannya. Dia tidak akan menghadapi jalan yang sesat. Ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, penuh dengan duri sekalipun perjalanan itu, penuh dengan jalan yang licin dan berlubang-lubang, tidak terasa ketika kita melangkahkannya, karena Tuhan menggendong kita. Diopa di mata, mengurus dalam betul-betul, nalatin, neguk suga, boy manibore, sahabat karena penasih. Bapak Ibu sebagai orang yang normal, tentu kita belum tahu tentang apa yang kita hadapi di masa depan. Kita tidak tahu bagaimana kerumitan yang akan kita hadapi. Banyak orang belajar dari masa lalu, tahun-tahun yang lampau, ketika pada pengalaman pahit yang terjadi di masa lampau, membuat dia menjadi takut melangkah ke depan. Ada saja di antara kita yang mengalami kegagalan di masa lampau, yang mengalami duka cita, yang mengalami kisah-kisah yang pilu dan sedih. Anak meninggal, orang tua meninggal, tetangga, teman, dan sebagainya. Sakit yang dialami oleh pribadi-pribadi, sakit yang dialami oleh suami, yang dialami oleh anak-anak, dan berbagai macam kegagalan-kegagalan lainnya. Pesta yang gagal, rencana perkawinan yang tidak terjadi, berbagai macam bentuk kegagalan-kegagalan ini bisa membuat kita menjadi takut melangkah ke depan. Kegagalan apa lagi yang mau saya hadapi? Hidup menjadi galau, hidup menjadi gelisah, skeptis, bingung, dan ragu-ragu. Perilaku yang bingung, skeptis, dan ragu-ragu membuat seseorang menjadi tidak fokus. Orang yang tidak fokus adalah indikasi daripada adanya rasa takut. Baiklah, rasa takut itu ada. Tetapi ketika kita dijajah oleh rasa takut,
maka kita tidak akan fokus untuk melakukan sesuatu dalam melangkah menuju masa depan. Ketika kita dijajah oleh rasa takut, maka kita menjadi orang yang bimbang dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Tidak fokus. Bapak Ibu, ada positifnya rasa takut supaya kita jangan terlalu percaya diri. Ada positifnya rasa takut supaya kita bergantung membutuhkan orang lain. Ada positifnya rasa takut supaya kita mencari Tuhan yang memberikan kekuatan dan mengangkat rasa takut kita, mendampingi kita dalam setiap perjalanan hidup. Tetapi ada negatifnya rasa takut. Ketika rasa takut itu menjaga hati, pikiran, dan perilaku kita, maka kita akan meninggalkan nilai-nilai kebenaran, lebih menjunjung nilai-nilai rasa takut. Banyak orang yang menjadi murtad dari kekristenan ketika dia takut kehilangan jabatan karena melihat dirinya sangat minoritas di kantornya, di tempatnya tinggal, maka dia berpindah agama. Laki nomor 33, suatu surian ibadah gawe pejabat, gawe pindah ibadah. Dia takut kehilangan peluang-peluang dan kesempatan itu. Dia meninggalkan kebenaran, dia meninggalkan agama orang tuanya, dia meninggalkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh orang tua, yang diwariskan kepadanya, meninggalkan keluarga dan rumah tangganya karena dia takut kehilangan jabatan, peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang bisa membuat dirinya beruntung. Dia takut kehilangan dunia. Dia biarkan kerajaan Allah lepas. Tentu Bapak Ibu, dia guna amanami, di bawah tuanku, umat tua, yang kami nami, yang muda nami, motor nami, biar na semua dia loh, wah dia jodohkan dicoba. Rasa takut itu lahir karena dosa. Dosa membuat kematian, dan kematian itu selalu mengancam manusia. Rasa takut itu identik dengan menghindarkan kematian dan usaha-usaha untuk tidak mati. Tetapi faktanya bahwa di dalam kehidupan kita, kematian itu selalu terjadi. Jemput Tuhan matian. Aidu depan ke biar jom. Disilangi kena amaran. Disilangi kena marimoto. Disilangi kena maranya. Disilangi ke hubungan dengan Tuhan. Alai adong do hidauli di tengah-tengah ay marhideiro jorma buoy majumpa do di mata molo di bagi ibadah padonannya di mata bangulus abadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, rasa takut itu melahirkan keinginan penyertaan orang lain dalam nafs ini. Tuhan menyiapkan dirinya menyertai. Cuma ibadah, bagi cuma ibadah. Sorry bagi lo nungat itu lo ibadah betul. Aku menyertai persoalan. Tahukah kita bahwa Tuhan rela menyertai kita? Ketika kita berjalan dari rumah sehingga kita sampai di tempat ini, apakah itu karena keahlian kita yang membawa diri kita? Apakah itu karena keterampilan kaki kita yang melangkahkan kaki kita ke tempat ini? Mulu sering dia di mata, pakai sehat dan sangat tulisol. Mulu tiba-tiba tepuk masai rok sungguh asap
Tidak mungkin Bapak Ibu sampai di tempat ini. Sehingga kesehatan itu adalah bukti kepesertaan Tuhan. Ima bukti bahwa Tuhan menyertaimu, tetapi kita tidak merasakannya karena kepekaan rohani kita telah mati. Dan kamu itu nanam jumpa di mata bapak dan tahilala nanam di rumah di mata kita kesong setarik pula di Bogota alam mate pakilarani aporserta tidak bisa merasakan tanda-tanda kehadiran Tuhan. Bapak luar biasanya Tuhan. Walaupun kita terkadang lalai, walaupun kita sering melupakannya, tetapi Dia setia dan selalu menyertai kita. Oma Dewata, Oma Tadana, Nah Dewata ikan. Dia tidak pendendam, dia tidak gampang mandiri, dia tidak langsung sakit hati, dia tidak langsung meracau, dia tidak peduli dengan kehadiran saya. Baiklah saya kembali. Oh panitia tidak peduli dengan kehadiran saya, tidak ada kursi saya, tidak menyapa saya. Baiklah saya kembali. Peter Mardanti, gak boleh semoni. Dia udah burun, roiba, nak Peter tidak tesni nak Mardanti. Dia dong, nak para roiba sudah jauh, nak Peter aku yang lalu nak Mardanti. Kenapa ada beri roiba dia tua-tua? Saya sibuk dengan aku saya tahu juga sudah Peter limpa dulu. Ia bersedih banyak Peter Mardanti dan Somoni Debata. Dia setia menunggu kita untuk menyadari kehadirannya. 25 Debata datang dayu. Imana Debata datuk asgiroha. Jalan itu nama baik bana pantas menyebut sebab saya ini Allah. Dia ada sebab jauh. Nolo mana, nolo mana. Jalan mundur anak, moloso dapotan hello ada jolma nani doaran naik. Nampe jol merasa dapat doa dimata. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk membangun kepekaan rohani. Supaya jangan Allah yang terlalu sibuk mau berteman dengan kita, tetapi kita menjadi cuek, tidak peduli. Alai mengalir dibatai. Soni mana batas setia dengan yau, menugu-nugu wau, maniuk tanganku. Alai alamate pakilan di aposapku, gadegangku inara nanau ditiup gogos tanganku. Itu gua menapak di tiap waktu naturus setentaranya di dongani au masuk ke bagas terbuat boy huilala lapok ni cuaca tabu di pangulus di udara boy ni hilala so dia dari alam boy masuk ke bagas terbuat dan nama kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam penyertaan. Ternyata jika Tuhan berkata janganlah takut sebab aku menyertai engkau, itu artinya Tuhan memberikan kita kekuatan. Itu artinya perjumpaan dengan Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Pajumpang do demata mape kita margulu ima penyertaan Tuhan. Adakah bukti perjumpaan dengan Tuhan memberikan kekuatan? Ada. Ketika Yesus dan kita percaya sebagai Allah, bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Saat buru-buru Samaria berjumpa dengan Tuhan Yesus pada saat tengah hari di hostnya. Menjadi pertanyaan, ada apa seorang wanita di tengah-tengah terik matahari datang di tengah padang gurun untuk mengambil air yang biasanya dipakai para gembala
untuk mengambil airnya memberikan minum domba-domba peliharaan. Bukankah idealnya wanita itu menghindari terik matahari di pagi hari? Orang nunggu pernah kok matahari soalnya ke ibu-ibu dan apalah orang matahari asa unang marbiro. Tetapi perempuan Samaria yang kita kisahkan ini di host di hari di ibadah laut tu sudah buat nah dong di tengah-tengah di ladang jala pajuk tak ibadah di situ petrap dong Yesus, karena dia tidak mau berjumpa dengan wanita lain, karena dia menghindari perjumpaan dengan perempuan-perempuan yang wajar disebut sebagai perempuan. Wajarlah dia menghindari para perempuan itu karena dia akan dicemooh sebagai perempuan yang tidak baik. Dia hanya berani tampil di malam hari mengganggu suami-suami orang. Dan ketika dia berjumpa di siang hari dengan perempuan lainnya, tentu cemoohan akan datang kepadanya. Sehingga dia datang di tengah hari, ketika sumur kosong, tidak ada pengunjungnya, dia merasa nyaman hadir di tempat itu. Tetapi sialnya, dia bertemu dengan Yesus. Seorang perempuan yang tidak percaya diri, yang menghindar dari keramaian. Oleh karena semua fakta pertemuan, bertemu dengan Yesus dan berkata kepadanya, Ina, leon au minum. Lalu perempuan itu berkata, dari mana mungkin kau bisa mengambil air? Kamu tidak memiliki timba, kayu untuk mengambil. Lalu Yesus berkata, Mono di botoho, sugari nam di kataho, isi dengan makatai, tentu leonam mengajukan. Dalam percakapan yang panjang di antara perempuan pengecut ini, akhirnya dia mengenal bahwa temannya berbicara ini, sang lelaki ini adalah Mesias yang dinanti-nantikan, yang sudah dikisahkan oleh para leluhurnya. Dan ketika dia sadar bahwa temannya berbicara ini adalah Mesias yang dinubuatkan, dia langsung memiliki kekuatan yang luar biasa, berlari ke tengah pasar, tampil dan berseru, mari, saya telah bertemu dengan dia. Mampu tampil dari seorang yang pengecut, menghindar dari keramaian, justru berlari ke tengah pasar, mengajak orang untuk bertemu dengan Yesus. Inilah kekuatan ketika terjadi perjumpaan dengan Yesus. Aku menyertai kegalauan, kegelisahan, semuanya menjadi perjumpaan dengan Yesus memberikan kekuatan pertobatan, dan kekuatan pertobatan membuatmu berani menghadapi dunia. Barani pajumpang doa kata tangannya siang nomor tabuni jadi barani pada jom-jom di tengah-tengah pasar, di tengah-tengah orang yang penuh keramaian. Inilah dia Bapak Ibu semuanya, encounter, perjumpaan dengan Allah akan memberikan kekuatan menyongsong menghadapi akan tantangan niku. Kepada kehidupan seperti itu kita dihadap menghadapi tahun 2025. Kita tidak tahu bagaimana hambatan-hambatan yang kita hadapi, tetapi fenomenanya sudah semakin ada dan terasa. 2 bulan berjalan mengapitoran maka bencana alam nasib tinaga. Kita terkadang melihat bahwa ini aman, ternyata juga selalu berapi, tetapi di tengah-tengah situasi itu pendampingan Tuhan, keselamatan yang dari Dia tetap masih kita miliki. Penyertaan Tuhan ini berkonsekuensi terhadap kita untuk melakukan sambutan, undangan. Lalu bagaimanakah kita membangun penyertaan Tuhan? Tentu menyiapkan diri untuk berbincang-bincang dengan Dia yang Maha Agung,
yang Maha Kudus. Berbincang-bincang dengan Tuhan adalah bentuk awal dari terbentuknya persekutuan supaya penyertaan Tuhan itu terwujud di dalam hidup kita. Bapak Ibu, para hadirin hadirat semuanya, ternyata luar biasa Tuhan menyiapkan dirinya untuk menjadi bagian daripada manusia. Dia yang Maha Kudus, Dia yang Maha Mulia, mau hadir beserta dengan kita. Itu berarti kita diajak agar kita sesama manusia mau menyertai yang lain, membawa orang lain, bersedia menjadi bagian daripada orang lain. Karena Allah yang Maha Kudus itu telah bersedia menjadi bagian daripada hidup kita, maka kita diajak untuk menjadi bersedia menjadi bagian daripada hidup orang lain. Akan ada pengusi, akan ada saidi, akan ada seperti hadiah, akan ada galei, akan ada somarana somarinai, gani bagian diri namanya hidup tanda-tanda ni nanau bagian diri di debata kita. Itu adalah tanda-tanda dari penyertaan Tuhan. Karena sertaan Tuhan itu harus mengalir melalui diri kita masing-masing. Penyertaan Tuhan adalah bentuk wajah kita menjadi wajah Allah. Penyertaan Tuhan adalah mengingatkan kita bahwa kita segambar dengan Allah. Allah yang hidup memberikan kasih sayang. Allah yang hidup memberikan perlindungan. Maka demikianlah juga kita diajak untuk memberikan kasih sayang dan perlindungan bagi orang lain. Kesegambaran dengan Allah. Penyertaan Tuhan yang dihayati melalui kesiapan kita untuk berbincang dengannya dalam bentuk yang paling sederhana adalah membuka komunikasi yang baik. Karena berbincang-bincang dengan Tuhan adalah pembentukan komunikasi yang baik. Berdoa adalah salah satu bentuk daripada kesiapan kita disertai oleh Tuhan. Kenosis, pengosongan diri adalah kesiapan kita untuk merendahkan hati, diri dan pikiran kita. Maswadah upadiyutta asal ulu dibata songgok kita. Penyertaan Tuhan adalah Immanuel. Tuhan ada di dalam diri kita. Supaya Tuhan ada di dalam diri kita, kita harus mengosongkan diri. Maswadah diri asal kebejorma nebat. Di tengah-tengah bentuk persekutuan demikianlah terbuka perbincangan dengan Tuhan. Karena setiap orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, baik di dalam doa, dia akan beroleh keuntungan-keuntungan dan keselamatan. Oh, pada dalam pengalaman kita yang mungkin rajin bergereja, rajin beribadah, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan PA, tetapi tidak seperti yang disebutkan tadi, bahwa bahagia selalu ada dalam hidupnya, tetapi tetap juga mengalami berbagai macam penderitaan. Go paru kilo, tapi ringkas do ibadah partanya, do makata hatai, do ibadah. Bersekutu dengan Tuhan. Perlu dikoreksi, barangkali kita masih belum sama, belum benar cara kita berbincang-bincang dengan Tuhan dalam doa. Jika doa disebutkan cara kita untuk menyambut sertaan Tuhan, tetapi sebagai pendoa yang rajin bahwa kehidupan yang bahagia belum kita capai, barangkali ada yang salah dalam cara kita berdoa dalam menerima sertaan Tuhan. Barangkali cara kita menerima sertaan Tuhan masih penuh dengan curiga. Saya teringat ada sebuah kisah tentang berbincang-bincang, tentang membuka komunikasi dengan Tuhan.
membangun kepekaan rohani seperti cara seorang memburu saya di kampung rahasia kubur sedang Bogor. Makatai doh perumenna. Atina soal itu tarat kata-kata itu debata. Tapi kata-kata ada yang masih jauh roha. Belum soal ini. Bulik asing padoa. Belum nggak tinggal asing. Ada belum padopak soal ini mah. Nabi Arau soal ini di sana tinggi. Terjadi bapak kata di sana dua do parlemenna di kota. Anak saya, kena bapak anak saya, anak saya di pagodang-godang, dum di pagodang-godang, mangoli mai, dum mangoli, jadi merasa mah, na tua-tua mau anak lain, jadi berburu nasi, pagodang-godang kuno. Anak saya itu, tapi dak kiabe, roiba na mana tahu, dung mana sohotan di kota Mina. Di sana sih di Leon anak nomma dok parumenna, hidup yang handphone dihoda, handphone. Mulai masih ho, neng makatai do tapi cik menomori. Makatai mahi dan do di siap nomori itu lebar. Setelah anak ini kembali ke Medan, dia tinggal di kampung. Nah, lewat bulan, tepung matahari di mana? Oh, saya mau ngomong. Nek kata-kata jual, jual anak bukti. Ibu cina boleh penuh. Oleh ibu cina, tapi terlalu pikiran nama dok. Sotung aromanya itu memang handphone ini. Cikgu rohani. Mentera nih, betul itu. Alai, nunggu terus di roha, dia berusaha untuk menelpon. Oh emang, mana nih beri penduduk aku makatai, mana nih si beri, coba majorin lah. Di telepon di mana betul? Kalau di telepon di mana, toh betul Peter terbigi suara di ina. Madok. Your destination number calling is not engaged. Please try again for a few minutes. Terhatok do napurunanya madok gijang roha. Ay hori parumenahan songko. Berbahasa Inggris itu si betul. Nemak katayo do anakku. Satu kinai termuncul masuarai madok jurusan yang sudah tujuh sedang cobalah dalam beberapa saat lagi ada seton sudah tujuh madok sibuk ini oh lu gak bisa mula-mula diinum na penakon na global manusia suara madok your destination number calling is not engaged. Pola dinna diterima aja dari pertanyaannya, adakah terjadi komunikasi? Tidak ada. Terjadi dong komunikasi. Dia mandor dan dong. Dia mandor. Aduh. Pak Solo semua ini lama aku tesiti AKBP. Mana tujuan udah keroman? Ibarat kamu main di sini 551 dilarang masuk, ada anjing gila inna. Masuk kamu? Tahu? Terjadi komunikasi? Terjadi. Alai komunikasinya tidak nyambung. Itu yang tidak terjadi. Ayah asal sendiri do ibana maka tahatai sendiri purana nang parumen deh. HP itu adalah yang disetting oleh provider perusahaan baik itu Telkom, Indosat atau perusahaan telekomunikasi
untuk membantu pelanggan memahami situasi. Ada yang dipaksa di mana? Ada nunga curiga di Bonana. Kamu memang mau nunga curiga di Bonana, rotunya anak. Boydon nok kamu saat tujuh bulan dan seorang bangunan, kan? Ngaya kina udah pintu lihat tesu, sehingga mengulang juga. Kalau botoi, atau baru tahaya ni, suara hormat nak sehingga baru tu, baru nunggu securiga. Saya dibentuk kecurigaan no, lalu membentuk pandangan harap naik pelona tu diri. Ketika kita memulai langkah dengan curiga, penyertaan itu pasti gagal. Jangan menggunakan. Tetapi ketika kita betul-betul secara positif memahami orang lain, memahami Allah, maka penyertaan itu akan menemui keberhasilannya, menemui suksesnya. Kerelaan hati disertai oleh Tuhan, tidak dengan rasa curiga, dengan membangun komunikasi dengan Dia, maka kita bisa melangkah menuju masa depan. Dan orang yang mau membuka hati diri dan pikiran dengan Tuhan, dia mau membuka hati terhadap istrinya, dia akan membuka hati terhadap anak-anaknya, dia akan membuka hati terhadap temannya satu gereja, temannya satu tempat pekerjaannya. Penyertaan Tuhan itu adalah pembentukan persekutuan. Hidup tidak sendiri, tetapi bersama dengan orang lain. Jika Tuhan rela hidup bersama denganmu, maka relakanlah dirimu hidup bersama dengan orang lain, dan Tuhan akan fasilitasi engkau hidup bersama dengan orang lain. Amin. Lului ma ale-ale merhiti-hiti mangun nagiduki. Asa molodun suni parsidoto di harajau berdua kita. Lului ale-ale merhiti-hiti mangun nagiduki. Ala nunga olo di mata marale-ale dohotto. Ope marale-ale ma dohotto marale. So jemaho olo di mata marale-ale tujuh main. Asa jomai pe macam mau dah jomona tujuan manasi. Ulang melalap mana jomona menjadi egois. Lalu apakah kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membentuk persekutuan, menyertai marale-ale donasi? Soalnya dia kata no marale do tidak. Mamakke akan mengenai dugi. Akan dia mai arta, pangkat, jabatan, jam, sulit akan along amoratai, hasanatai, naik pakai lau mengalui ada. Ini lagi du, wasa hidup hidup harta, pangkat jabatan, tidak jujur. Alamul along ibarat kemampuan dan hidup, kemampuan adalah jaminan hidup. Semakin ada uangnya, semakin mudah dia lau memperoleh akan dari kau di balasan mulut. Semakin banyak uangnya, semakin terjamin hidupnya. Imam tebba pangkatnya, tebba hamurana, tebba jaguna, tebba kaudeng, tebba majaminan di muluna. Imam alai mana mehabi kurang ni pertama, mana mehabi tipu di pangkatnya, mana mehabi tipu di perbinotan, pasti do mati. Ini tidak jujur. Dia menjadikan kehidupan, tetapi kehidupan yang dijadikannya terbatas dan berakhir, tidak bersifat abadi. Mana PHP sudah bertanah, tidak nak tani itu jaminan di ngono, tondo ikum mate atau tulia lo pakai orang tahu, maka dului, ada. Ini pada terlibat, ada di Tabbar parbinatoan, tabbar pangkat, ikut tabbar do, ale-ale, ikut tabbar do, penyertaan kita terhadap orang lain, pertambahan berkat dunia
pesa kamu do temau. Bupatora. Naik gabe utahayang siulik mangking do ita. Tuhan dan siulik mangking. Ayo lo di mata saya menyertaimu bolodinna nadong di ibadah di lekor. Waduh kita naik tua. Oh lo kita dari pasu-pasu tua kerja menasi. Baru siapa? Berarti orang kata lo. Ya kan itu lo bagi lo. Di bagi lo kamu awal kemula lo. 4 orang di nemu 4 orang. Wala polu, olo do hamu gabi pasu-pasu, ala olo di mata, mama masu hita, rade do hamu gabi pasu-pasu, tu akan jauh mana umaria, ngai gabi pasu-pasu, ada dengan ngolutra, molo rade do hita gabi pasu-pasu, martabat mah penyertaan Tuhan, tu yana kota, tu bor, tu ber, dari hutan, dari pengaratoan, nampuakan dah umaria, semakin bertambah-tambah. Karena itu, pesta bola tahun ini adalah kegiatan spiritualitas. Pengumuman nih, bangun pondok, utahaya berdoa, berkomitmen menjadi berkat bagi orang lain. Asal olo de bata menyertaimu dalam setiap langkah. Apakah itu akan terjadi? Pasti. Karena disebutkan tadi. Jangan bimbang, sebab aku ini Allah. Debataro nama kulit, debataro nama garansi. Siapkan dirimu, maka Tuhan akan memampukanmu menjadi saluran berkatnya. Oleh karena itu kita tidak boleh asing untuk menjadi bagian dari diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi bagian daripada misi Tuhan, membawa sukacita bagi orang dan umat. Lepar jodoh main tu toma ni buah langkah main tu akan buah nasi menjadi apa orang di pasukan. Alani baru nunggu tak begini lagi. Tapa tu lema kata makatai. Kalau denggani pada makatai jauh, denggami pada makatai do di mata itu pasti. Maka penyertaan itu akan terjadi. Tidak mungkin orang yang ketus makatai cuek nasi boy ibadah menyambut Tuhan. Ima perilaku atau Tuhan saya Tuhan ini saya tahu ibadah cuek, lalu Tuhan bisa satu saat akan meninggalkan. Ketika Tuhan membuat hati kita membatu, tidak ada lagi ruang untuk menyambut dia. Unang sampai satu atau pamulu pokok utahaya do beruna mempercayai kekuatan penyertaan Tuhan bagi kita menjalani tahun ini. Amin. Bahwa berkat Tuhan pasti hadir dalam kehidupan di peparan di Utaya. Amin. Terbukti di mana mulut. Dan ini harus menjadi kesaksian. Nanggo kartu nama peda nong na beredar ya tidak mencalonkan diri ke Presiden HKBP. Kali pas-pas Tuhan itu dipilih dua. Saya mencetak kartu nama Bapak Tuhan. Saya gini, mungkin saya buat itu. Saya ada kartu nama pe, daroi, alai marhiti muliana, boy dohami. Karena penyertaan Tuhan, tak kulo kala di malam. Tetapi Tuhan yang membentuk keinginan di pasir negara. Asa boy anak munaon, gabi pasu-pasu, marhiti muliana KBP. Tentu ada logika ini so. Tentu ada metodis. Tentu boy ada solista. Alai itu gabi pasu-pasu hita tuakkan lahu Maria tanpa didominasi, dibatasi oleh denominasi, kelompok, agama, doktrinasi. Hidup negara keinginan di Tuhan ada di batang ibadah ingin menjadi Allah semua golongan, semua kaum, semua kelompok. Dia menyertai semuanya. Ulah koran nasa mulia, ulah koran nasa barga. Alai gabe pasu-pasu.
Gideon Banjuri Dewata nama dok jangan bimbang. Kita tidak perlu ragu. Dewata nama dok jangan bimbang, karena aku ini adalah Allahmu. Dia adalah Allah yang memberikan ruang kehidupan, yang membawa engkau mangarat tersebut pasogi boleh tinggal di anak berek kamu 30 tahun masa siap akan atau rasimona mula-mula kamu tuh tapi kamu mungkinkah kehidupan ini bisa kamu bisa rasakan di sini dari doaku bahwa Allah yang sama yang menyertai orang tuamu, yang menyertai kakekmu, nenekmu adalah orang Allah yang sama yang menjamin perjalanan hidupmu ke depan, bahwa Dia bersama denganmu. Ditinggi mula pangarapto tusamosi mulai Sabtu berada di sini dua di mana pemilik telur tinggi menyeberangi mana separapat tak pola dihilangkan mana selam naik ini kapal ini mana pemilik telur dari bulan naik gimana menyetir tadi berdara ini mana sasamosi mengaku juga tidur sambut diseteri mana mah sendiri dosa digincang dia ada untuk mana dapat di sini turun maju kita menatap nata fitnah turun mematai di bereng mah Pak itu tadi jalan yang kau bawa itu dan situ kita tadi ngeri kali semua ini masalah dari tanpa dia sadari jalan yang dia lihat seram, jalan yang dia lihat menakutkan itu sudah dia lewati karena Tuhan menyertainya membawa kendaraan itu. Disadari ibadah itu ada di dalam ibadah mah dibakar dengan Tuhannya. Mau fokus sama orang ini dan mungkin boleh fokus sama dia semakin tanpa perjalanan yang didampingi oleh Tuhan. Soalnya perjalanan kau. Tayo majulah pakai tiki-tiki nasab tu ini. Boleh tak mengulang semua. Boleh tak menipuan utahan marpesta di kanan. Ada yang boleh tidak mah ternyata Tuhan memberikan ruang dan kesempatan itu. Maka tahun depan juga pesta seperti ini dapat terulang kembali. Iman harapnya. Boleh dilihat di mata kita senari merlas nirwani dan setikio. Maka sukacita yang lebih besar juga akan diberikan Tuhan di masa depan anak cucu dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan mendampingi para pelaku yang hadir pada saat ini, melebihi itulah Tuhan akan mendampingi para muna 6-7 hari. Amin. Kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kuasa Tuhanlah yang memberikan kesempatan bagi kami di tempat ini. Pengumuman persaudaraan Pengelola Utahayang Doa Boruna sejak Bodetabek mensyukuri berkat Tuhan melampaui perjalanan hidup di tahun 2024 menyeberang pada tahun 2025, dan kami percaya bahwa sukacita Tuhan akan melanda kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Di tengah-tengah situasi adanya hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, semuanya itu tidak membuat kami untuk menjadi ragu melangkah, karena Tuhan telah berjanji menyertai perjalanan kami, sehingga kami akan selalu beroleh berkat Tuhan mencapai sukses dalam setiap cita yang sedang kami tempuh saat ini. Engkau juga Tuhan yang menyertai kegiatan satu hari ini hingga selesai. Engkau juga Tuhan yang menyertai para keluarga yang kami tinggalkan di tempat kami masing-masing, sehingga sekembalinya kami dari tempat ini dapat berkumpul bersama dengan penuh sukacita bersama dengan seluruh keluarga yang kami cintai di rumah kami masing-masing. Demikian juga ya Tuhan, para saudara-saudari kami yang dalam perjalanan datang ke tempat ini, kiranya Tuhan memberikan waktu yang baik. Kami bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat-sehat walafiat, melakukan sukacita bersama, doa-doa bersama, untuk meyakini bahwa Tuhan telah memberikan jaminan hidup kami
dan kami menggantungkan hidup kami kepadamu. Engkaulah yang menyertai kami berjalan menuju masa depan, karena Tuhan sendirilah yang telah datang dari masa depan membawa kami ke tempat itu. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami, mendengarkan doa panitia, para pengurus, berikan kekuatan, pengurus pengumuman ini, pengurus kegiatan ini yang dengan susah payah, apapun yang mereka dengar ya Tuhan, kiranya itu menjadi semangat bagi mereka, menguatkan komitmen mereka, menyatukan pengumuman persaudaraan Penghulu Ponggok Hutahaya Dohokoronya sejak Bodetabek ini. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami yang kami panjatkan melalui anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami mengundang hadirat untuk bernyanyi dari buku ND 791. Oh
sudah memasuki tahun 2025 ini, marilah kita yakinkan diri bahwa Tuhan setia menyertai dan membekali kita di tahun ini. Dalam ibadah ini, kita telah dibekali firman Tuhan. Biarlah melalui firman-Nya dapat kita renungkan, sehingga kita yang sudah dipanggil, dipilih, dapat mengasihi, membantu dengan rendah hati, sehingga hidup kita berbuah bagi semua orang. Ajarlah kami Tuhan, agar kehadiran kami di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan secara khusus di tengah persaudaraan penghulu pokok Kutahaya, Roh lunas sejak Bodetabek ini menjadi teladan dan saluran berkat bagi semua orang. Jangan takut dan gentar untuk menjalani hidup ini. Percayalah kepada Allah yang tetap setia melindungi kita. Allah yang tidak membiarkan kaki kita goyah. Penjaga kita tidak akan terlelap. Ia setia menyertai hidup kita selama-lamanya. Terpujilah Tuhan karena besar kuasa-Nya melindungi kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.